Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh yang mulia, Alhamdulillah, Alhamdulillah, subuh hari ini Alhamdulillah kita diberi Allah taufik dan hidayah bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Dan mengambil berkah sebelum membaca kitab, terlebih dulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini, hidup kita, keluarga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami. Muhammadan ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadan khairu man yamshi ala qadami. Muhammad basitul ma'rufi jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal rami. Muhammadun tajur ruslil iqatibatan. Muhammadun aqwali wal kalimi. Muhammadun zabitul mizaki hafizu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. dan ruwiyat bil nuri tilatuh dan lam yazal nuram lal qadami. Muhammadun hakimun bil adli zu syarafin. Muhammadun ma'dinul il'ami wal Muhammadan khairu khalqillahi min mudarin. Muhammadan khairu rasulillahi qul Ibi. Muhammadun dinu haqqun dinu bihi. Muhammadun mujmalan haqqan ala
محمد ذكره روح لأنفسنا شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد زيد طابت منام محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد صفوة خيرته محمد طاهر الميزان تهامي محمد لكل ضيف مكرم محمد جاره الله لم يضم محمد ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم سلس شافعنا دانره الهادي إلى ظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الرامي يا ربي بالمصطفى الله سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ جنيد البغداد والشيخ محمد ابن عبد الكريم السمن المدني والشيخ مولانا أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ زين بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجري والشيخ محمد علي بن شيخ عبد الوهاب التنقلي ووالدينا ووالدهم ومعلمينا ومشايخنا أن الله ينفعنا بعلومهم أسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal musannif rahimahullahu adama intifa'ana bi'ulumih wa bi'ulumi masyaikhihi wa qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, tepat 9 Muharram 1444 Hijriah, atau yang kita kenal dengan hari Tasu'ah. Besok hari Senin, tepat 10 Muharram 1444 Hijriah, atau yang kita kenal dengan hari Ashura. Dua hari ini sangat-sangat mulia di sisi Allah, terutama hari Ashura. Karena di hari Ashura 10 Muharram Allah muliakan dengan beberapa kejadian, beberapa peristiwa. Di antaranya satu, Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun pada tanggal 10 Muharram di hari Ashura. Allah Ta'ala pertama kali menurunkan hujan setelah angin topan, badai topan, Nabi Nuh pada hari Ashura. Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Ashura. Jadi hari Ashura ini hari yang sangat bersejarah bagi kita. Nah, kalau Allah Ta'ala memuliakan hari Ashura, apakah lagi kita mestinya harus lebih memuliakan hari Ashura? Dengan apa kita memuliakan hari Ashura? Kata Nabi, pasumuhu, dengan berpuasa sunnah. Orang-orang dulu Bani Israel, umat Nabi Musa, mereka kalau hari Ashura itu wajib puasa. Wajib puasa. Kenapa? Karena mereka mensyukuri selamatnya Nabi Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Akhirnya mereka diwajibkan puasa, mensyukuri nikmat ini, selamat Nabi mereka dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, kita orang Islam hari Ashura pun disunahkan berpuasa, cuman supaya membedakan. Kalau hari Ashura kita puasa berarti sama dengan orang Bani Israel dulu. Nah, supaya beda, hari ini bagus kita puasa. Hari ini namanya hari Tasu'ah, sunnah berpuasa. Yang berpuasa alhamdulillah dapat pahala, yang kada berpuasa ya kada apa-apa juga. Jangan pulang dipaksa, mah kambo. Jangan dipaksa puasa, karena ini sunnah aja. Fadilahnya besar. Apa fadilahnya puasa Tasu'ah? Di dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang berpuasa di hari Tasu'ah 9 Muharram ini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya setahunan yang akan datang. Jadi kalau hari Ashura Allah ampuni dosanya setahun yang lalu,
Kalau hari Tasu'a, hari ini hari 9 Muharram, siapa yang puasa sunnah, Allah Ta'ala ampuni dosanya setahunan yang akan datang. Jadi 2 tahun dihapus Allah dosa kita karena puasa 2 hari ini, hari Tasu'a dan hari Asyura. Tasu'a itu bahasa Arab, Asyura pun bahasa Arab. Tasu'a itu diambil daripada kata-kata at-tasi' yang artinya yang ke-9 di bulan Muharram. Asyura al-ashir yang ke-10 daripada bulan Muharram. Di dalam I'anatul Talibin disyairkan ada 12 amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW apabila pada hari Asyura, dibuat dalam syair oleh ulama kita, fi yauma asyura'i asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil sum salli sil zur aliman adduk tahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wasi' alal iyali qallim zafara wa suratal ikhlasi qul alfan tasil. Nah, disyairkan yang tadi itu ada 12 amalan. Yang pertama, sum, disuruh berpuasa. Disuruh berpuasa di hari Asyura, ini hadisnya sahih. Jadi sepakat ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang menerangkan tentang puasa Asyura itu hadisnya sahih. Jadi jangan terpengaruh bila ada pian mendengar ustadz yang mengatakan puasa Asyura itu hadisnya dhaif. Heran juga kadang-kadang wah ini nih. Sumat Bahari, guru-guru kita yang berkaramat, yang alim, yang nuntut ilmunya puluhan tahun, itu bila hari Asyura menyuruh puasa. Nang wah ini ada sebagian ustadz mulai hari Asyura, mulai nisfu Sya'ban, mulai menyambat hadisnya dhaif jah. Padahal yang nyambat hadis dhaif itu mengajinya hanya di mana? Kadang-kadang di YouTube, kadang-kadang di internet, kadang-kadang terjemahan. Nah, jadi kitanya aja lagi nih, kayak apa berpikir mau 4 ulama yang ngajinya puluhan tahun, yang ilmunya kada diragukan lagi, yang matinya sekarang berkaramat, diziarahi orang siang malam, atau 4 nang itu nang mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah, jangan dipakai. Nah, tinggal kita aja lagi berpikir. Bahkan yang ngeri sekarang ini seperti mengazankan bayi yang baru lahir. Itu kan di dalam kitab-kitab fikih, mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Nah, ini hukumnya sunnah. Nabi yang menyuruh. Tapi ada yang mengatakan, oh ini kada boleh. Ada dalilnya, dasarnya kada ada. Nah, sekarang kita percaya siapa? Abah guru sekumpul dalam pengajian beliau, kata beliau, kalau ada bayi yang baru lahir, dilahirkan, itu diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, baik bayi laki-laki atau perempuan. Sekarang ada yang mengatakan mengazankan bayi itu bid'ah, ada boleh, hadisnya dhaif, macam-macam sambatnya tadi. Nah, sekarang umpat yang mana? Amun aku berpikir jelas umpat nang puluhan tahun belajarnya, ibadahnya luar biasa, matinya bakaramat, nang ini nang diumpati itu. Kadang-kadang ada juga di TV-TV itu kita lihat, ya Allah, artis-artis itu sebagian nang hanyar-hanyar hijrah itu menyambat kada boleh. Padahal belum tahu lagi itu nah, belum tahu lagi dalilnya mengazankan di telinga kanan, di telinga kiri, lalu menyambat kada boleh. Disiarkan di TV, orang banyak menonton. Kenapa? Karena tersalah memilih guru tadi. Nah, kita alhamdulillah di tembilahan ini insya Allah banyak guru-guru kita nang ahli sunnah wal jamaah insya Allah lah. Jadi umpati aja guru-guru kita, jangan terpengaruh di HP, apalagi sekarang di Facebook, di medsos itu banyak yang mengatakan ini amalan-amalan hari Asyura ini jangan dilakukan. Udah kita lakukan aja, kita umpat guru-guru kita aja, sami'na wa ata'na, dah selesai, insya Allah dapat pahala kita. Nah, yang kedua, amalan di hari Asyura, sholat sunnah.
Tapi sholat sunnah ini bukan sunnah Asyura, kada boleh. Jadi kalau ada orang sholat sunnah, usolli sunnata Asyura arba'a rakaatin, haram hukumnya. Karena tidak ada sholat sunnah Asyura, itu tidak ada, diajarkan oleh Nabi, kada ada. Tetapi boleh kita di hari Asyura sholat sunnah mutlak. Arti sunnah mutlak ini sholat sunnah biasa. Yang namanya sholat sunnah biasa kapan saja boleh. Jangankan di hari Asyura, di hari yang lain pun boleh. Cuman kebetulan pas hari Asyura kita dianjurkan untuk sholat sunnah biasa, sunnah mutlak 4 rakaat. 4 rakaat ini boleh 2 kali salam, boleh sekali salam. Kalau ingat 2 kali salam seperti biasa 2 kali tahiyat. Kalau sekali salam boleh caranya 2, boleh pakai tahiyat awal, boleh tidak. Usolli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala, Allah dalam hati sengaja aku sholat sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sunnah aja, jangan disebut Asyuranya, jangan. Atau sengaja aku sembahyang sunnah 10 Muharram, kada boleh, tidak ada dalilnya itu. Sengaja aku sembahyang sunnah karena Allah Ta'ala, sengaja aku sembahyang sunnah 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah sekali, lah selesai Fatihah baca qul huwallahu ahad 51 kali. Takajud kan? Aku aja takajud tuh banyak 51 kali itu. Ibu cepat bacanya, jadi cepat selesainya. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 51 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kulhu 51 kali. Rakaat keempat baca Fatihah, setelah Fatihah kulhu 51 kali. Jadi 4 rakaat itu sama ayatnya. Fatihah kulhu 51 kali, Fatihah kulhu 51 kali, lalu salam. Lah selesai salam, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang melakukan sholat sunnah seperti ini, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya selama umurnya 51 tahun, dihapus oleh Allah Ta'ala dosanya. Kada gagampangan 51 tahun habis dosa, ya Allah. Lawas le Ustaz, mengerjakannya lawas lah, paling kancang setengah jam. Ulun sering melakukan itu, paling kancang setengah jam. Lawas kita duduk di warung. Kalau duduk di warung sejam 2 jam tuh belum ada apa-apa lagi. Tapi untuk sholat setengah jam tuh pinanang lawas saja. Rupanya bukan masalah sholatnya yang lawas, nafsunya yang maulah lawas. Nafsu ini nah. Makanya harus ada mahabbah, harus ada perasaan senang, perasaan cinta ketika melakukan ibadah. Jadikan ibadah itu kebutuhan, jadikan ibadah itu yang bujur-bujur kita hajatkan. Jadi ketika melakukannya kita senang. Kalau perasaan senang 2-3 jam tuh kada terasa. Ini kayak ibu duduk di majelis, ibu senang duduk di majelis, tahan bangun subuh, tahan datang dari jauh, tahan duduk di majelis sampai siang. Artinya apa? Ada perasaan senang itu, nah menjadikan kita semangat beribadah. Nah senang tadi kata ulama baru bisa timbul, yang pertama harus dipaksa. Dipaksa dulu. Kayak apa supaya dipaksa? Ya dipaksa tuh Bang. Malam Senin hari Asyura ba'dal maghrib, antara maghrib dan isya atau setelah isya, ambil wudhu, ampar sejadah. Boleh sholatnya di rumah, boleh di masjid. Usolli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca Fatihah kulhu 51 kali. Rakaat kedua, ketiga, keempat, kayak itu juga. Selesai sholat 51 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga di hari Asyura, perbanyak sedekah. Biasanya kita di hari Asyura perbanyak sedekah. Itu sedekahnya dengan apa? Bubur Asyura, ya kan? Biasanya banyak pakai bubur Asyura. Ibu-ibu maulah bubur Asyura di rumah banyak, segeringsing donal kayak ini. Lah selesai, belah masak, ibu bagikan bubur Asyura tuh, kata tangga, ke ipar, ke mintuha, ke abah mama, ke guru-guru, ke kawan-kawan.
Jangan mulah bubur Asyura sedikit pakai geringsing halo itu, muat 2 mangkok aja. Pemalar benar. Yang penting abah muhagan kita aja. Tangannya hundang galah 2 ekong. La ilaha illallah. Itu ada pahala lagi nya maulah bubur Asyura itu kenapa jadi pahala? Karena di situ ada sedekahnya. Makanya di mana-mana sering ulun lihat ibu-ibu tuh kalau maulah bubur Asyura itu pasti ada sedekahnya. Yang pertama kita antar beras dulu. Nanti yang antar beras mungkin iuran 10.000 seorang. Nah kayaknya diantari kalau sudah masak ke rumah-rumah. Diantari ke rumah-rumah. Nah itu sedekahnya itulah yang maulah berpahala. Nah yang keempat amalan di hari Asyura besok hari Senin, silaturrahim. Perbanyak silaturrahim. Apalagi di hari Asyura. Lah selesai di rumah datang orang guru jah mintakan doa selamat. Nah, baca doa selamat makan bubur Asyura. Kena jam 12 datang pula doa selamat pula bubur Asyura pula. Kena asar datang pulang doa selamat lagi bubur Asyura lagi. Kemaja guru hari ini panoh parut wan bubur Asyura. Tapi anehnya bubur Asyura ini walaupun sama warnanya, tapi tiap-tiap ibu maulah bubur Asyura tuh beda rasanya. Beda rasanya. Nah kayak di kampung kami tuh tiap RT maulah. Karena bila sudah talah antarinya tuh semangkok-semangkok ke rumah tuh ulun rasani memang lain rasanya tiap RT nih, tapi ada satu RT yang kurasani bagiannya tadi nyaman. Apa aja ku resepnya orang nih, sekali ku kuwer ada undang galah di bawahnya tuh. Oh resepnya kadang-kali tukar undang galah sangat timbai ke bubur Asyura ini yang molah nyaman tadi. Nah jadi banyak sedekah dan silaturahim. Apa sejarah Asyura nih? Ya kan kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini termasuk salah satu pengikutnya yang banyak membangkang. Tapi Nabi Nuh ini orangnya penyabar. Disuruh oleh Allah Ta'ala, hai Nuh kau buat kapal tapi di atas bukit. Dalam satu riwayat di tengah kampung. Nabi Nuh ulah kapal dengan pengikutnya. Ada banyak protes, ya Allah kenapa engkau nyuruh aku maulah kapal di atas bukit? Dan Nabi Nuh protes, disuruh maulah kapal, ulah kapal. Pada waktu itu kaum Nabi Nuh yang pembangkang ini, yang kafir ini menghulut Nabi Nuh. Aduh sadang Nuhai kau nih, sadang dah kau nih. Orang mau ulah kapal dihiga ke laut. Jadi kalau sudah selesai, sudah siap, tinggal malabuh aja lagi. Kenapa maulah kapal di atas bukit situ? Sesadang gilanya Nuhai. Nabi Nuh sabar ya. Ada banyak protes, diam aja. Lah selesai kapal Nabi Nuh, ini orang-orang kafir saking durhakanya dengan Nabi Nuh, musyawarah malamnya. Ujana orang kafir mulai isok tuh kan kapal Nabi Nuh tuh sudah siap. Mulai isok janang orang kafir ini, isok kapal Nuh itu kita jadikan WC. Kita jadikan jamban. Jadi kalau BAB semuanya wajib di sana. Akhirnya besok pagi memang bujur. Orang kafir ini BAB-nya di mana? Di kapal Nabi Nuh. Antri BAB di situ. Nabi Nuh melihat akan aja majar Nuh, parah kaum ini parah. BAB aja di kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar aja. Penuh kapal Nabi Nuh itu dengan kotoran. Ternyata Allah Maha tahu. Allah beri orang kafir ini penyakit macam-macam, sehingga yang terakhir BAB ke kapal Nabi Nuh orangnya buta, orang kafir hendak juga BAB di kapal Nabi Nuh, tapi kada melihat, naik ke kapal, nah sekalinya tajuram mbak tagugur ke padang yang kuning-kuning tadi. Pas tagugur tadi itu kotoran kena matanya. Dengan izin Allah Ta'ala matanya sembuh, hampir buta. Harap juga obatnya ini nih. Sungguh kayak ini obatnya nih. Udah sembuh, bulik ke rumah, ke pasar, bahabar dengan orang-orang kafir yang lain. Ya orang di mana? Kau bawa obat matamu tuh hampir tuh nah.
ujar nang si buta tadi, aku nih pas naik kapal si Nuh tadi hendak juga BAB di situ tak gugur karena kotoran nang di situ ke mataku. Ampeh butaku, ayo orang iya juga kak, im kada percaya ke sana. Ada yang batuk, ada yang casak, ada yang ini, masing-masing bawa botol, bawa gelas, mengambil kotoran tadi di kapal, dijadikan obat. Nah, diambil bawa bulik, diminum sehari 3 kali sesuai resep. Dihinakan oleh Allah Ta'ala, dihinakan oleh Allah Ta'ala, karena penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh kecuali dengan minum dan makan kotorannya. Sampai kering kotoran di kapal Nabi Nuh, tidak ada lagi kotorannya. Terakhir yang ingin ngambil obat di kapal Nabi Nuh yang kotoran tadi, orang yang kena penyakit kulit, orang kafir, kulit parah betul. Nah, ini mudah-mudahan ampeh nih nah mengasai kotorannya. Akhirnya Pak naik ke kapal, dilihat di kapal itu tidak ada lagi kotorannya, bersih sudah. Ada sedikit lagi, itulah dikariknya nah. Sampai bersih dikariknya, yang karuh-karuh tadi dibawanya pulang, diusapkannya ke kulitnya, sembuh. Akhirnya apa? Kapal Nabi Nuh jangankan najisnya, baunya pun sudah kada ada lagi. Allah Ta'ala hinakan orang kafir, dia BAB di situ dan dia pula yang membersihkan BAB-nya. Nah, ringkas cerita, udah sampai wayahnya diazab oleh Allah kaum Nabi Nuh ini, termasuk anak Nabi Nuh Kan'an. Karena anak-anak Nabi Nuh ini durhaka dengan Nabi Nuh, tidak mau ngikut Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ngajak Kan'an, ayo naik kapal, apa jar si Kan'an? Kada bahaya, aku anak ke atas bukit tuh aja, aku bakal selamat di situ. Nah, aja Nabi Nuh tidak ada yang selamat kecuali yang di kapal ini. Apa jar Tuhan? Wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya si Kan'an itu bukan dari keluargamu, padahal anaknya. Nah, di sini dalil kita kayak apa aja, keturunan orang alim kayak apa aja, tapi kalau kada mau empati Pak Abahan, kada mau empati paninian, tingkah laku kada sama, tetap keputus kena di akhirat. Artinya apa? Walaupun kita ada hubungan keluarga dengan Nabi misalnya, ada hubungan keluarga dengan wali, tapi kita cinta dengan Nabi, cinta dengan wali kita, mengikuti akhlaknya, mengikuti sifatnya, mengikuti sunnahnya, insya Allah tak kumpul kaina di akhir, tak kumpul di akhirat. Jadi kita nang kada keturunan wali ini jangan pulang sedih. Aku nih mau juga kah jadi wali, Pak Abahan dah nang jadi wali aja, sabar aja lah. Menjadi wali itu kadang ngalih kada. Ada dalam kitab itu, barang siapa yang membaca tiap hari membaca 25 kali Allahu astaghfirullahalazim walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dibaca 27 kali sehari, maka Allah tulis orang ini min auliyaih, daripada salah satu wali-walinya Allah. Itu ada dalam kitab keterangannya. Kita kadang merasa jadi wali, cuman bila membaca itu dalam pandangan Allah kita walinya Allah. Tapi ingat, jangan kada sembahyang. Nah, ini kadang-kadang mengamalkan itu kada sembahyang lah, takut jadi wali sudah ya, sampai sudah ya. Wali itu kada ada nang kada sembahyang. Bila ada nang kada sembahyang tuh lain wali, wawalian. Bila ada orang ngaku wali tapi kada sembahyang, itu wawalian. Jangan diumpati, jangan dipercayai. Kayak apa aja saktinya. Wah, ini kan nih banyak terbongkar yang sakti-sakti sudah. Ya, jadi banyak juga hikmahnya medsos nih. Dulu pikiran kita karis bisa apa itu, bisa terbang. Kalau karis bisa terbang tuh kayak ini ada yang sakti misalnya. Kemudian apalagi misalnya makan apa pepaci itu sakti ya. Apalagi misalnya kalau mau obati orang pakai hintalo, ternyata di dalam hintalonya ada jarum, ada silet, ini sakti. Nah, sekarang sudah dibongkar triknya. Jadi sebenarnya nang sakti-sakti itu ada, tapi wahin ini banyak membunguli orang nang sakti-sakti tadi. Pian jangan percaya bila sudah ada nang kada sembahyang lalu mengaku wali, jangan percaya. Jauhi orang tadi, dijauhi.
Jangan sampai kita tertular orang-orang yang seperti itu, yang kada sembahyang tapi sanggup kisah-kisah wali, bahkan ngaku jadi wali. Yang kelima, sunnah di hari Asyura iyadatul marid, menyambangi atau mengunjungi orang sakit. Nah, jadi di hari Asyura telponi kakawanan nang gering-gering diilangi. Assalamualaikum, salam. Sehat kah? Sehat. Nah, salah sambung. Telepon lagi yang lain. Assalamualaikum, sehat kah? Garing. Ah, kena aku ke rumah lah. Nah, dibawakan apanya kah? Orang yang sakit tuh sunnah dibawakan apanya kah? Kita ini kalau menghilangi orang garing harus ada nang dibawa. Minimal menghibur dengan kata-kata. Ini kadang-kadang sudahlah menghibur kada, bebawaan kada. Berkisah pulang nang kisah mati ke mati. Kawan ini nyasak di rumah sakit, nyasak datangnya menghilangi apa kabar aja, jangan garing tadi aku nyasak 2 hari dah. Nah, percis tetanggaku semalam. Kayak apa kabar tetanggamu? Mati. Tuh kira-kira nang dihilang itu ancaplah mati mun kayak itu pasti hanya isok mati tuh. Ini orang yang tidak bisa jaga lidahnya ini, jaga mulutnya, bagus kada usaha menghilangi orang garing. Karena kita menghilangi orang sakit, menghilangi orang garing itu menghibur kayak apanya supaya tambah sehat. Apa kabar? Sehat. Kayak ini Pak, nyasak dada sampai biasa gini nih. Allah mengangkat derajatmu, Allah menghapus dosamu. Pokoknya sehat aja. Kawanku kayak ini Pang juga 3 hari juga keluar dari rumah sakit, kemana aja? Ke kuburan langsung. Ketawaan menghibur tuh nah. Rupanya orang garing ini bila ketawa mengurangi sakitnya lah, dihibur dilulucui kawan Dani, tapi jangan dibawa-bawa naran kuburan tambahannya. Nah, dilulucui apanya ke kisah-kisah akan apa fadilah mengunjungi orang sakit di hari Asyura? Faka'anna ma'ada jami'a marda bani Adam. Orang yang mengunjungi orang sakit di hari Asyura maka diberi pahala oleh Allah Ta'ala seolah-olah seumpama ia telah mengunjungi seluruh orang yang sakit anak cucu Nabi Adam. Satu orang saja yang diilangi, yang dikunjungi orang sakit, tapi pahalanya nang kayak apa mengunjungi orang sakit seluruh anak cucu Nabi Adam. Angganalnya pahalanya. Nah, jadi diilangi kawan nang gering itu diilangi, bawakan apakah? Apalagi wah ini kan musim durian. Tapi mau kawan tadi tensi, jangan dibawakan durian. Yang keenam, sunnah di hari Asyura mengusap kepala anak yatim. Nah, di hari Asyura cari anak yatim diusap kepalanya. Tapi anak yatim yang belum baligh. Amun sudah tuha bejenggot, dah berkumis, sudah diusap kepalanya, tamparnya dada kita. Kau jah mengusap kepalaku ini bejakat tiap tahun ya kan. Siapa nyuruh jah? Uru jah, aku pulang salahkannya. Maksudku anak yatim tadi yang belum baligh. Nah, hari ini cari anak yatim, esok suruh datang ke rumah. Atau supaya kadang ngalih datang aja ke mana itu tuh. Panti asuhan tuh kan banyak yatim situ. Nah, datang usap kepalanya tapi sambil disantuni. Jangan diusap aja kepalanya, usap, bulik lagi kau, usap, bulik. Itu nyakiti anak yatim. Usap kepalanya tadi sambil disantuni, siapkan amplopnya tadi isi, jangan amplopnya aja. Ini guru nyuruh amplop dari aja, pintar benar berpikir. Anda ki duit dalamnya, ada kawa 10.000, 100.000. Itu mun 100.000 arai benar anak yatim tuh patang tuh datang pulang ke rumahnya, usap lagi kepala aku baji aja. Nah, 2 kali usap 200. Nah, malarana lapas paket 2 hari. Nah, sunnah mengusap kepala anak yatim. Apa fadilahnya, keistimewaannya? Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka sama ia telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim cucu Nabi Adam. Satu anak yatim yang diusap kepalanya dan dia santuni berbuat baik kepada mereka, itu pahalanya nang kaya apa berbuat baik kepada seluruh anak yatim cucu Nabi Adam. Sekong aja, apalagi sampai 2 orang 3 orang. Kemudian apalagi amalannya tausiah lil iyal, meluaskan rezeki untuk anak bini di hari Asyura, sunnah. Barang siapa jar Nabi yang meluaskan rezekinya di hari Asyura
untuk anak bininya di hari Asyura, maka sepanjang tahun Allah luaskan rezekinya. Nah, jadi kita nang lalakian nih, nah khususnya nang suami-suami, hari Asyura diistimewakan anak bini itu, terutama lauknya istimewa hari Asyura. Jangan lagi nang ikan nang 10.000 sekilo tuh udah lagi gitu tuh, cari nang temahal lah sikit hari Asyura tuh. Apa Ustadz? Sanangin kah, kakap kah, ikan halang kah, ikan apa lagi nang mahal-mahal tuh, nah di pasar tuh banyak lah. Mahandak harat lagi hundang galah kah, nah, tukar sekilo ikan kakap sekilo, hundang galah sekilo, ikan halang sekilo. Atau supaya kadang alih lagi tembilahan nih, udah mamu hari Asyura mulai malam Senin sampai isok patang ikam jangan bemasak di rumah. Mabahmu kada makanan kita makan di luar, kan hari Asyura nih, supaya setahunan ini nyaman rezeki kita. Janang bini ayo aja, oh papagian tuh bawa inang bini makan, cari makanan sarapan nang mahal di tembilahan nih. Tolak kaiwan laki, maka anak bejurut nih 4 anak. Sekali makan sarapan di wadah nang mahal tadi bayar yang laki 300.000. Papagian tuh 300.000 dah, ya Allah. Yang laki ini raum sudah keluar tuh. Keluar dari warung tuh kadap dapang lihat Allah jangan laki. Papagian 300.000 sudah. Tapi nang bini bisa menyabarkan, yang bini sabar bangai. Hanyar pagi belum siang lagi kena. Siang bawa yang bini pulang makan masakan Padang, ikan gurami bakar nang mahal yang ganal sekilan dona. Maka anak berempat tadi kali 4 bayar pulang 300.000, 600 yang laki keluar dari warung tuh kadap penglihatan. 2 kali anak gugur ke sumur dah. Tapi yang laki ini sabar aja, sabar banget, sabar. Hanyar 600.000 belum lagi patang, masih ada sekali lagi. Yang bini ini bakal banar papatangan bawa inang bini makan ikan bakar yang mahal tuh nah. Sekali bayar yang laki habis 400.000. Anak banyak bang tadi, maka anak ini kada mau seikong surang, kada mau seikong bagi 3 seikong surang. Ini bahaya hari Asyura, ayo aja nang abahnya pesan ha kau seikong surang, habis pulang 400.000. Jadi sehari itu habis sejuta. Nang laki ini kada bergerak lagi bulik ke rumah tuh beranai jadi dapurna, lading di tangan, asa nak bunuh diri aku aja lagi kan. Nah ini yang laki kada paham, nang bini menenangkan. Ujar yang bini, bang tahulah ini hadis Nabi, wasi'u ala iyalihi fi yaumi Asyura, luaskan rezekimu atas anak binimu pada hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezeki abang sepanjang tahun. Yang laki imbah mengamalkan itu, masya Allah, 3 bulan imbah itu kawa menukar mobil Pajero. Nah itu kisahnya jadi tertukar Pajero tuh. Kan kisahnya tuh nah. Jadi jangan bini di mana abang dapat duit kada tahu juga, jangan laki ada aja rezeki. Itu berkat ama meluaskan rezeki untuk anak bini di hari Asyura. Makanya ibu hari Asyura besok Senin kesempatan ibu bawa laki ke pasar nukar baju, yang laki boleh pemalar. Amun kuliah je nukar baju tukar emas, ambil 10 mayam bawa lagi boleh, bisa laki bayari. Kada tuh bayar lagi laki duduk di hadapan toko emas tuh tongot serangat. Allahu Akbar. Mun ada duit bagus baik. Kesempatan kita di hari Asyura kalau ada duit nyamankan hati bini, hati anak tuh. Ibu-ibu anak nukar ini nukar itu, ini alat-alat kecantikan tadi ibu tukar hari Asyura. Lah pokoknya diistimewakan bini anak tuh diistimewakan di hari Asyura, maka setahunan tuh Allah istimewakan kita, Allah luaskan rezeki kita. Nah kemudian amalannya mandi, bercalak mata, membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, memotong kuku dan berziarah ke orang alim baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah terutama ada satu amalan lagi, ambil air putih campur bunga mawar. Ada di sini orang berjual bunga mawar, air putih 1 baskom 1 wadah campur bunga mawar. Lalu di hadapan air yang bercampur bunga mawar tadi kita bacakan Fatihah 7 kali. Baca Fatihah 7 kali, tiupkan. Tapi waktu membacanya mata tidak boleh ngoleh ke kiri ke kanan, ke hadap ke atas ke bawah tidak boleh. Fokus melihat nang banyu bercampur mawar tadi. Baca qul huwallahu ahad 7 kali sampai habis. Setelah itu ditampungaskan.
tampungaskan banyu tadi ke wajah kita atau ke wajah anak kita, ke wajah suami kita. Siapa yang menampungaskan wajah banyu tadi ke wajahnya, maka setahunan dijaga oleh Allah, orang ini dapat musibah, kada akan dapat mara bahaya, aman orang ini daripada musibah, daripada hal-hal yang kada baik dan bala tadi. Nah, jadi supaya setahunan kita selamat daripada bala dan bencana, nah itu ditampungaskan banyu tadi. Nang banyu tadi ada bunga mawarnya, atau sekalian banyunya banyu mawar, dibacakan Fatihah 7 kali, lalu ditampungaskan, tampungaskan ke anak, tampungaskan ke laki. Insya Allah selamat setahunan daripada kejahatan-kejahatan dan yang kada baik. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatul ladzina maghdubi alaihim. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta mughallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.